Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak dibawa ke lokasi penyembelihan, seekor sapi kurban kabur dan terlepas ke jalan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hati-hati, judi online dan pinjaman online menjadi pemicu meningkatnya perceraian di Cianjur. Ditinggal suami selama 20 tahun, seorang nenek di Kabupaten Cirebon hidup sebatang kara dengan kondisi lumpuh dan mata rabun. Seorang nenek berusia 84 tahun di Kabupaten Cirebon hidup sebatang kara dengan kondisi lumpuh dan mata rabun. Selama ini ia mengandalkan hidup dari belas kasihan tetangga. Seperti apa potretnya? Berikut liputannya. Sudah 20 tahun, Mbok Jami demikian disapa, hidup sendirian. Ia menempati rumah tua peninggalan suaminya di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Rumahnya jauh dari permukiman warga lainnya, sehingga ia benar-benar sendirian. Mbok Jami hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak. Sepeninggal suaminya, Mbok Jami hidup serba kekurangan. Kondisi kakinya lumpuh dan mata rabun membuatnya tidak berdaya. Apalagi usianya sudah sangat senja, 84 tahun. Untuk menyambung hidup, Mbok Jami mengandalkan belas kasih tetangga yang peduli pada nasibnya. Selain itu, keponakannya masih memberi perhatian dengan mengantarkan makanan setiap hari dan membersihkan tubuhnya. Saat masih bisa bergerak, ia mengumpulkan barang bekas untuk kemudian dijual agar bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun sejak lumpuh, ia tidak punya penghasilan lagi. Kondisi Mbok Jami yang semakin menurun membuat keponakannya memberanikan diri untuk melapor ke pihak Babin Kamtibmas Polresta Cirebon. Udah lama Pak, semenjak saya udah nikah. Berapa tahun kira-kira itu Mbak? Saya nikah udah 20 tahun, ya Pak sudah 20 tahun. Oh, tinggal seorang diri di sini? Iya, seorang diri. Nggak ada keluarga atau bagaimana Mbak? Nggak ada. Nah, untuk makan sehari-hari? Saya sama adik saya, dulu sih waktu Mbok masih bisa jalan, dia cari sampah, mungut sampah tuh Pak. Sejak? Rongsokan. Ya terus dapat bantuan kayak gitu. Tapi setelah lumpuh ya saya sama adik saya. Oh. Polisi akhirnya membuka mata untuk menolong Mbok Jami. Setelah kondisi kesehatan Mbok Jami dicek, Mbok Jami kemudian dievakuasi ke panti asuhan agar bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Saat ini kita akan membawa yang bersangkutan untuk kami titipkan untuk membutuhkan perawatan di Panti Jompo di daerah Talun. Selanjutnya Mbok Jami akan menempati kamar khusus dan didampingi perawat di Yayasan Beringin Bakti Kecamatan Talun. Cara ini diharapkan memberikan ketenangan kepada Mbok Jami agar bisa menikmati masa tua dengan layak, seperti lansia pada umumnya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Nasib tragis menimpa seorang nenek di Desa Neglasari, Kabupaten Sumedang. Ia tewas di tangan cucunya sendiri. Pembunuhan dipicu masalah sepele hanya gara-gara pelaku kesal dimarahi korban. Warga Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang seperti tidak percaya. Nasib nenek Nongkimah berakhir sangat tragis. Apalagi nenek berusia 77 tahun itu menemui ajal di tangan orang terdekatnya, yaitu cucunya sendiri. Nenek Enong ditemukan warga bersimbah darah di bagian tengah rumahnya Jumat pagi 14 Juni lalu. Awalnya warga curiga lantaran lampu rumah tak kunjung padam pada Jumat pagi. Kecurigaan warga terbukti setelah menemukan sang nenek tewas bersimbah darah di kamarnya. Kematian mendadak nenek Enong mengundang kecurigaan keluarga lantaran saat jenazah dimandikan ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Keluarga kemudian melapor dan minta polisi menggali ulang makam korban untuk diautopsi. Saya masuk ke dalam dan lihat korban sudah tertutup dengan kain samping. Nah, setelah itu saya pindahkan dari kepala ke barat ke
terus muka ke apa, kiblat lah. Sudah tahu itu, sudah lihat pasti udah dimandiin. Oh, Ya. pas dimandiin itu lukanya di mana aja, Kang? Kalau ini tangan, dari ini kayak kena pukulan. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil autopsi, polisi kemudian meringkus cucu korban yang masih berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan dipicu rasa kesal pelaku lantaran korban memarahinya dan memukulinya dengan batang bambu. Korban marah lantaran pelaku dianggap mengotori rumah saat menanam ubi di halaman rumah korban. Pelaku menghabisi sang nenek dengan menghantamnya menggunakan besi saat korban tertidur. Polisi masih menyelidiki dugaan motif lain pelaku membunuh korban. Hal itu lantaran pelaku mengambil uang BLT korban sebesar Rp40.000. Menanam ubi, kemudian halaman rumahnya kotor sehingga menyebabkan korban memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas pada malam harinya. Setelah memukul, kemudian si pelaku tersebut mengambil dompet korban dan mengambil uang yang ada dalam dompet korban. Meski di bawah umur, pelaku tetap dijerat pasal 338 KUHP sehingga terancam penjara 15 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Senin kemarin disambut gembira oleh umat Muslim. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid, lapangan, serta tempat wisata untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Di Kota Bogor, warga memilih sholat di Kebun Raya Bogor karena selain ibadah, mereka bisa berwisata secara gratis. Pada Senin kemarin, ribuan jemaah memadati lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kumandang takbir mengiringi langkah mereka seraya mencari saf yang masih kosong. Rangkaian salat Idul Adha berlangsung hikmat. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat, jemaah masih duduk bersila mendengar khotbah yang disampaikan oleh Kiai Haji Dede Suherman. Jemaah yang datang ke lapangan Gazebo tidak hanya warga Kota Bandung, tetapi juga warga yang tinggal di Kabupaten Bandung. Sebagian warga memilih salat di sini karena khatib salat dinilai bagus dalam berceramah. Biasa gitu ya untuk ikut sholat id di tingkat provinsi gitu ya di Gazebo ini gitu. Udah gitu juga dari khotib dan imamnya ya cukup bagus lah, enak gitu buat ikut sholat id yang jadi khidmat gitu. Ini sengaja datang dari mana, Mbak? Iya, sengaja datang dari Kabupaten Bandung. Kumandang takbir juga bergema di wisata Kebun Raya Bogor. Ribuan warga Kota Bogor melaksanakan salat Idul Adha di sini karena selain menjalankan ibadah, mereka juga bisa berwisata usai salat. Udara yang sejuk, pemandangan yang bagus, serta area yang luas menjadi kesan tersendiri bagi jemaah yang datang. Momentum ini pun dimanfaatkan keluarga dengan berfoto. Saya kalau di sini kan habis sholat id, udah kayak piknik ya Mas. Kita istirahat dulu. Gitu. Ya, tempatnya juga kan bersih ya, karena lapang lagi. Ya, karena biasanya masuk kebun raya ini bayar dan ada momennya gitu Pak. Ada momennya ketika sholat Idul Adha ini sehingga bisa masuk gratis gitu. Jadi sekalian untuk keliling kebun raya. Pemerintah sendiri menetapkan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah pada Senin kemarin. Sebagian umat muslim yang merayakan Idul Adha secara serentak melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seekor sapi kurban terlepas dan kabur ke jalan sehingga menghebohkan pengendara di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sapi jenis berpunuk ini kabur saat hendak diantar ke lokasi penyembelihan hewan kurban. Kepanikan terjadi lantaran seekor sapi kurban terlepas dan berlarian ke jalan. Sejumlah warga terlihat mengejar sapi hingga ke kawasan proyek hotel. Sapi terlepas saat hendak dinaikkan truk untuk kemudian diantar ke lokasi penyembelihan hewan kurban di kawasan Cikande. Namun saat itu tali pengikat tiba-tiba lepas sehingga sapi kabur. Beruntung tidak ada warga yang terluka, sementara sapi berhasil ditangkap. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat.
kabur gitu ya Bu ya? Seberang ke ini ke jalan sebelah, jadi bikin ini harus agak tersendat. Penyembelihan semua jenis hewan kurban di kawasan Padalarang dilakukan secara serempak usai salat Idul Adha. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Jika tadi ada sapi yang lepas ke jalan, kali ini seekor sapi berbobot ratusan kilogram masuk ke gorong-gorong di kawasan Malebar, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi sapi malang tersebut. Entah kenapa sapi yang sedianya disiapkan untuk kurban tiba-tiba masuk ke gorong-gorong di kawasan Malebar, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Warga yang berada di lokasi sedianya hendak evakuasi sapi, namun mereka kesulitan karena bobotnya yang mencapai 300 kg lebih. Sapi ini bisa jatuh ke dalam selokan karena ikatannya terlalu panjang, sehingga membuat sapi menjadi mudah bergerak. Kan di sini ada selokan. Ya anak-anak terlalu panjang, pas jam 7:30 pas sapi itu jatuh gitu kan. Pas diangkat sama anak-anak semua, tapi nggak bisa, terlalu berat gitu kan. Dikarenakan sapinya itu sekitar 170 kilo. Oh, 170 kilo. Dagingnya aja di sini total semuanya 300 kilo kan. Karena sulit, warga akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran Kota Bandung untuk evakuasi sapi kurban. Proses evakuasi pun tidak mudah. Sapi dievakuasi dengan cara diangkat menggunakan mobil pemadam. Kendalanya mungkin karena warga yang sesat gitu, sehingga membuat sapinya cukup stres. Jadi dan akses juga yang sempit, sehingga kita harus menurunkan 2 unit dengan mobil kren ini. Kondisi sapi masih baik sehingga tetap layak untuk dijadikan hewan kurban. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.